رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, gerakkan hati kita berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Qalbi yang diberkahi insyaallah. Berada di dalam majelis ilmu. Semoga menjadi timbangan kebaikan, ya, pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Saudara, hari ini semua mata sedang tertuju ke Baitul Maqdis, satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak dulu sampai nanti akhir zaman. Satu negeri yang disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tempat yang paling baik untuk tinggal itu adalah Al-Quds. Dan orang-orang yang bertahan di dalamnya seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang satu hari, kata Umar, di mana setiap orang akan berangan-angan kalau sekiranya mereka menjadi salah satu batu bata dari Masjidil Aqsa. Saudara, Umar berkata seperti ini, yang dalam kalimat itu dia berkata, orang-orang yang bertahan di dalamnya, orang-orang yang bertahan di dalamnya, kal mujahidi fi sabilillah, seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar berkata itu ketika kondisi Palestina bukan seperti sekarang. Seolah-olah beliau tahu bahwa ini akan jadi rebutan, bahwa ini akan jadi negeri perjuangan, bahwa ini akan menjadi tanah jihad yang memuluskan hati-hati orang-orang yang beriman mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Al-Quds, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, bagi seorang muslim bukan hanya wilayah geografis, tapi dia adalah keyakinan, akidah, dan dia adalah izzah, kehormatan bagi orang-orang muslim. Saudaraku, ada banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan yang Allah limpahkan kepada Baitul Maqdis dan penduduk-penduduknya. Hari ini kita akan memulai bercerita tentang bagaimana awal mula kaum muslimin dapat membebaskan Baitul Maqdis, yaitu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelumnya kita mesti faham dulu bahwa klaim Yahudi bahwa mereka adalah bangsa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tanah itu adalah klaim yang tidak benar berdasarkan dua fakta. Jadi orang Yahudi sekarang itu yang ada di Palestina sekarang merebut tanah milik umat Islam itu tidak punya hak sama sekali atas Baitul Maqdis dan Palestina. Kenapa? Pertama, ada penelitian dari seorang pakar ras Semit atau Yahudi ini. Dia menyebutkan bahwa bangsa Yahudi sekarang itu ada keturunan dari Asia Tengah atau Asia Timur. Mereka kemudian berubah rasnya seperti itu karena menikah dengan orang-orang Eropa. Jadi mereka tidak terbukti secara meyakinkan
bahwa mereka itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Ya, salah satu nama anak Yakub itu adalah Yahuda. Yahuda ini saudaranya Yusuf, saudaranya Bunyamin, dan anak-anak Nabi Yakub yang lain. Jadi ada 12. Dari anak-anak Yakub inilah kemudian menjadi cabang Bani Israel. Salah satunya adalah Yahuda yang anak keturunan disebut Yahudi. Dan itu tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa mereka ini adalah berasal dari garis keturunan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih menarik lagi. Kalau sekiranya mereka ini benar anak keturunan dari Yahuda, maka mereka juga tidak bisa klaim bahwa tanah itu dijanjikan untuk mereka. Kenapa? Sebab di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 itu Allah sebutkan ciri-ciri bangsa yang dijanjikan akan memperoleh tanah itu. Allah sebutkan itu di dalam kitab Zabur, kitab mereka. Apa kata Allah? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan kami telah catat, telah buat satu ketentuan di dalam kitab Zabur. Sebelumnya telah Allah catat di dalam Az-Zikr atau Lauhil Mahfuz. Kami telah tentukan di dalam kitab Zabur, setelah kami tentukan di Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini, yaitu Palestina, Al-Quds, Baitul Maqdis, akan diwarisi, ya, akan Allah wariskan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba kami, hamba-hambaku yang saleh. Jadi sifat dari orang yang berhak mendapatkan negeri itu adalah saleh. Sedangkan track record orang-orang Yahudi yang sekarang itu, Bani Israel, yang menganggap dirinya berhak untuk mendapatkan tanah itu, seluruh tindakan mereka itu bertentangan dengan sifat sebagai orang saleh. Menentang perintah Allah, melanggar perjanjian-perjanjian, membunuh para nabi dan rasul. Mungkin nggak orang soleh melakukan itu? Tidak mungkin. Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan itu. Lalu mereka bahkan menolak pada zaman Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke Baitul Maqdis karena sifat pengecut mereka. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pasti akan menang kalau mereka masuk. Pada waktu itu di zaman Nabi Musa itu Al-Quds dikuasai oleh kaum Jabbarin. Dan Nabi Musa berkata kepada mereka, memerintahkan mereka untuk masuk. Apa reaksi mereka? Allah Subhanahu wa taala rekam jawaban mereka itu di dalam surat Al-Maidah ayat 24. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Lihat reaksi mereka ini ya. Mereka bilang, "Hei Musa, kami enggak bakal masuk ke Baitul Maqdis itu selama ada musuh kami itu. Selama ada kaum Jabbarin itu. Maka pergi saja engkau dan Tuhanmu berperang berdua. Kami di sini menunggu kalian duduk-duduk." Bilang begitu. Kamu pergi sama Tuhanmu sekarang berperang, kami duduk di sini nunggu. Kalau udah keluar mereka, kamu berdua udah menang sama Tuhanmu, baru kami masuk ke dalam. Ini Bani Israel. Ya, jauh sekali dari sifat-sifat sebagai orang yang saleh,
yang dijanjikan itu. Allah tidak menyebutkan bangsa tertentu, tidak. Tapi Allah menyebutkan sifat. Siapa yang berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan negeri itu. Saudara, memang Bani Israel ini sejarah mereka di Al-Quds, Baitul Maqdis itu memang tidak pernah damai, tidak pernah tenang, dan tidak pernah amanah. Misalnya, tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi banyak tinggal di Baitul Maqdis itu kan diserang oleh pasukan Romawi. Tahun 70 Masehi atau sekitar 5 abad sebelum Nabi dilahirkan. Tidak lama setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Orang-orang Romawi paganisme waktu itu, penyembah berhala, dewa-dewa itu datang merampas kekayaan mereka, mengambil sumber daya alam yang kaya, ya, subur sekali. Palestina itu indah sekali. Lalu mereka tahu watak orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sangat cinta kehidupan dan takut akan mati. Mereka mengklaim mereka itu adalah aulia Allah. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Nabi sebutkan kepada mereka, ya, Allah ajarkan kepada Nabi, qul, ya, katakan ya Muhammad, in kuntum aulia min dunin nas, gitu ya. Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Gitu. Saya lupa awal ayatnya itu. Muhammad jawab, kalau kalian benar kekasih-kekasih Allah, orang-orang lain itu bukan, kalianlah pilihan-pilihan Allah, fatamannaul maut, maka berangan-anganlah akan kematian kalau kalian benar. Tapi apa kata Allah? Walan yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka enggak mungkin berangan-angan kematian itu, karena apa yang telah mereka lakukan itu membuat mereka takut untuk mati. Mereka adalah bangsa yang mementingkan materi dan kesenangan-kesenangan fisik. Maka tentu mereka takut kalau itu semua akan mereka tinggalkan. Mereka juga sadar akan dosa-dosa mereka yang banyak. Dan mereka sadar akan pembalasan di akhirat. Jadi mereka takut untuk mati. Ini sifat-sifat orang Yahudi. Maka ketika pasukan Romawi masuk pada tahun 70 Masehi itu, pasukan Romawi masuk pada tahun 70 Masehi itu, mereka nggak mau repot. Mereka bilang begini, kami akan bunuh kalian kalau kalian tidak bunuh istri dan anak-anak kalian. Saking cintanya dengan kehidupan, mereka melakukan itu. Mereka bunuh anak-anak dan istrinya, dibunuh semua. Bayangkan, mereka membunuh istri mereka sendiri, anak kandung mereka sendiri. Setelah istri dan anak-anaknya itu dibunuh, mereka akhirnya tetap dibunuh oleh orang Romawi. Mereka tidak mau terlalu repot bunuh semuanya, karena tahu mereka cinta dengan kehidupan, suruh mereka sendiri bunuh. Janjikan mereka tidak dibunuh kalau mereka berlaku begitu. Ini hal-hal yang nyata terjadi dalam diri orang-orang Yahudi. Sampai masa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ketika Nabi masih di Mekah, baru-baru diangkat menjadi Rasul, terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Waktu itu Persia menang. Mereka waktu itu sudah hidup berdampingan dengan orang-orang Romawi yang sudah memeluk agama Nasrani. Bukan bangsa pagan lagi, bukan. Tapi ahli kitab seperti mereka. Satunya Nasrani, satunya Yahudi. Mereka hidup berdampingan sudah, tapi mereka berkhianat. Berharap
dapat keuntungan lebih dari tanah Al-Quds, Baitul Maqdis, mereka mengirim utusan ke Persia untuk menyerang Romawi di Baitul Maqdis. Mereka sebutkan kelemahan-kelemahan dan titik-titik kritis di mana mereka bisa masuk. Dan benar Persia menang waktu itu. Ini yang disebutkan Al-Quran ketika para sahabat bersedih ya. Kenapa yang menang itu adalah Persia yang menyembah api, bukan Romawi yang ikut Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Lalu Allah turunkan surat Ar-Rum, ya, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi annal ardi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kejadiannya itu benar-benar di bagian permukaan bumi yang paling bawah. Fi annal ardi itu ternyata tempatnya juga tempat yang paling bawah ya. Berapa meter di bawah permukaan laut. Itu adalah permukaan bumi yang paling rendah. Subhanallah. Dan mereka setelah ini akan menang kata Allah. Dan benar Romawi setelah itu kembali berkuasa. Diutuslah dari Romawi timur pada waktu itu Heraklius di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin di wilayah Palestina atau Ilya waktu itu namanya adalah Sophronius. Tapi mereka ini terlibat konflik ya dingin dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Mereka dendam sekali sebenarnya dengan orang-orang Yahudi ini tapi tidak bisa berbuat banyak. Dan begitulah tabiat Yahudi. Kalau mereka diberikan kesempatan sedikit saja punya kekuatan, mereka akan mengambil semuanya, mereka akan menguasai dan mereka akan zalim terhadap penduduk tempatan. Di Madinah, Nabi SAW ketika datang ke Madinah, ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka yang punya pasar besar namanya pasar Bani Qainuqa. Yang Nabi pernah membangun tenda di samping pasar itu supaya bersaing di perdagangan ini secara sehat. Tapi tenda Nabi itu dihancurkan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi di Madinah. Sampai Nabi kemudian berazam, kami bikin pasar sendiri. Akhirnya pasar Nabi lah yang berkembang maju dan ekonomi mereka semakin menurun. Mereka juga menyuburkan praktek rentenir. Ya, banyak waktu itu orang-orang Yahudi semua yang pegang itu, pinjol-pinjol di Madinah waktu itu ya. Itu luar biasa sekali. Ini orang-orang Yahudi. Maka ketika kaum muslimin masuk membebaskan Baitul Maqdis, penduduk Baitul Maqdis itu suka. Dan mereka meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk tidak membiarkan seorang Yahudi pun tinggal di Baitul Maqdis. Artinya mereka sudah menyimpan lama sekali ya perasaan tertekan oleh orang-orang Yahudi ini. Dan mereka begitu. Itulah yang kemudian terjadi. Ya, saya kasih pengantar ini tentang Yahudi dan Baitul Maqdis dulu ya. Itulah yang kemudian terjadi di awal abad ke-20. Pada saat Perang Dunia Pertama. Di mana Inggris beserta Prancis dan beberapa negara Eropa ingin melepas diri dari penguasaan orang-orang Yahudi di negeri mereka. Diciptakanlah mitos tentang negeri yang dijanjikan itu. Mereka buatlah satu tanah di daerah Uganda sebenarnya, Afrika. Yang mereka sebut dengan Project Timur Zambia. Padahal bukan Zambia lagi itu. Tapi ternyata orang-orang Yahudi merasa kecewa, tidak mau di situ. Akhirnya dicari tanah baru dan itu adalah Palestina. Ini duduk persoalannya. Perhatikan. Lalu kemudian mereka mulai ya masuk bermigrasi satu keluarga, dua keluarga sejak konferensi Zionis pertama. Ya, di tahun berapa? 17 gitu kalau tidak salah. Baru kemudian terus terjadi perang berkepanjangan dan mereka akhirnya disepakatilah diberikan kepada mereka itu bagian dari Palestina
itu tahun 1948. Sejak itu mereka menjajah, meluaskan wilayah mereka sampai akhirnya seperti Palestina yang menumpang di situ. Teman-teman sekalian, kenapa kita perlu faham fakta ini secara sederhana, biar mudah sekali kita jawab. Kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak faham fakta ini, lalu berkata, harusnya orang Palestina itu pindah. Nabi 13 tahun di Mekah, tidak melawan. Ya, harusnya mereka pindah. Sebab ada ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita tertindas di satu negeri tidak bisa beribadah kepada Allah, akan didatangi malaikat nanti pada saat kita akan wafat itu. Ya, kenapa kalian tidak pindah? Alam takun ardullah wasi'ah. Bukankah tanah negeri Allah itu, bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kamu bisa hijrah. Saudara, itulah pentingnya dalam beragama ini, mengerti dalil dan mengerti bagaimana menempatkan dalil. Ada yang disebut dengan fiqhut tanzil atau fiqhut tatbiq. Benar tidak dalil ini dapat diterapkan di sini? Beda kasus Nabi di Mekah dengan orang-orang Palestina. Ya, yang ada sekarang di Baitul Maqdis itu. Nabi di Mekah adalah bagian dari penduduk, ada pemerintah sah Mekah. Nabi memang tidak boleh berontak. Maka ketika terjadi tekanan-tekanan oleh pemerintah, disuruh hijrah. Tapi Palestina tidak. Penjajahan dari luar masuk. Kalau kita keluar, berarti kita mundur dari jihad. Dan itu dosa besar. Mereka harus bertahan, karena itu musuh datang dari luar. Sebaik-baik jihad itu kata Nabi adalah ribat. Ribat itu yang bertahan di garis paling depan berhadapan dengan musuh. Kita nggak mungkin bisa seperti itu. Lalu kita memfitnah Hamas. Lalu kita memecah belah kaum muslimin. Merusak solidaritas di dalam diri mereka itu. Ya. Lalu tidak ada rasa empati sedikit pun di dalam diri orang-orang ini. Na'udzubillah min zalik. Harus paham betul kita akan hal ini. Bahkan izzah umat ini hari ini ada di tanah Palestina itu. Saudara, bagaimana satu kalimat yang luar biasa, bertenaga, berenergi, yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada setiap muslim sampai hari ini. Dan dia sampaikan itu ketika membebaskan Baitul Maqdis. Kaum muslimin di masa Umar bin Khattab itu sangat kuat. Beliau mengirim pasukan-pasukan di daerah-daerah perbatasan untuk menghalangi provokasi orang-orang Romawi dan orang-orang Persia di sebelah timur. Jadi di timur ada kejadian penting itu perang Qadisiyah misalnya melawan pasukan Persia. Kaum muslimin menang. Kemudian ke arah barat, daerah-daerah Syam itu memang sangat provokatif mereka. Misalnya pada perang Mu'tah itu ada 100.000 Kristen Arab ikut berkhianat ya. Padahal mereka sudah terlibat perjanjian itu. Dan itu adalah kontak penting kaum muslimin dengan Romawi. Di masa Umar bin Khattab, Umar mengirim pasukan ke Yarmuk dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meletakkan jabatannya, kepemimpinannya dan menyerahkannya kepada Khalid bin Al-Walid. Sementara ada pasukan juga yang dikirim oleh Umar bin Khattab ke Palestina, Ilya, yang dipimpin oleh Amr bin As, yang kemudian dapat membebaskan Mesir. Jadi ini panglima-panglima penting semua ini. Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As. Yarmuk ini daerah yang paling banyak
orang-orang Romawi di situ. Jadi daerah-daerah, kan Romawi ini begini teman-teman sekalian. Pada awal abad keempat, tahun 300-an awal itu, Konstantin membuat kota baru yang kemudian disebut dengan Konstantinopel, yaitu Istanbul sekarang. Ya. Nah, itu kemudian menjadi ibu kota Romawi Timur. Pusatnya ada di Roma, sekarang itu Romawi. Sebelumnya, orang-orang Romawi itu mendiami bagian selatan Turki sekarang, daerah Seljuk. Ya, daerah Efesus. Nah, ketika mereka mendirikan itu, lalu terjadi konflik teologis, sehingga menimbulkan dua mazhab besar dalam Kristen. Yang pertama adalah Ortodoks, yang kedua adalah Katolik. Jadi antara Romawi yang di Roma dengan Romawi Timur atau Bizantium itu terjadi perbedaan yang kemudian memisahkan kerajaan mereka. Nah, Romawi Timur ini meluaskan terus wilayah mereka ke wilayah Anatolia, berkenaan bersamaan dengan berakhirnya kekuatan bangsa Seljuk yang tercerai-berai setelah banyak diserang oleh pasukan Mongol di bawah kekuatan Genghis Khan. Ya. Nah, mereka ini terus berkembang ke daerah Syam itu. Waktu Nabi masih hidup, kepemimpinan di Syam itu dipimpin oleh Heraklius. Nabi mengirim surat kepada Heraklius itu pada awal tahun 7 Hijriah. Jadi panjang ini cerita sejarah. Nggak apa-apa ya Ibu ya? Nggak. Tapi nanti harus ingat semua apa yang saya sampaikan ini. Tahunnya, nama-nama orangnya, tempatnya gitu ya. Jadi tahun 7 Hijriah, Nabi mengirim surat kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin di Jazirah Arab dan sekitarnya sampai Mekaukis di Mesir dan Heraklius di Syam. Heraklius inilah yang bersaksi ya, di depan Abu Sufyan dan para pedagang Mekah lainnya. Ketika dia panggil pedagang-pedagang Mekah, dia pengen tanya, siapa Muhammad yang mengirim surat sepede ini kepada dia? Ditanya sama Heraklius, gimana garis keturunannya di tengah kalian? Kata Abu Sufyan, dia punya garis keturunan yang tinggi. Keluarganya keluarga terhormat. Pernah bohong nggak? Nggak pernah bohong. Pernah berkhianat? Tidak pernah berkhianat. Dia ngajarin apa ke kalian? Ngajar silaturahim, berkata benar, sholat, kemudian apa lagi? Jangan membunuh. Disebutkan semua. Raja Heraklius waktu itu langsung berdiri dan berkata, demi Allah, kalau lelaki yang kamu sebutkan itu benar seperti itu, dia bakal berdiri di tempat aku berdiri sekarang, katanya. Artinya dia bakal menguasai sini. Dan benar itu terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kaum muslimin dapat itu. Jadi di masa Umar itu, pada tahun 15 Hijriah, kaum muslimin dapat menang di Yarmuk. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Masuk ke jantung kekuasaan Romawi di wilayah Syam. Kaum muslimin dapat lakukan itu. Lalu terjadi kesulitan oleh pasukan Amr bin As yang mengepung Ilya atau Palestina. Amr bin As pun mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengirim bantuan. Sebab waktu itu juga sedang musim dingin ya, sangat dingin, udara yang tidak biasa oleh orang-orang Mekah. Dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Sehingga mereka bertahan di dalam, biarkan kaum muslimin itu tidak mereka hadapi, tapi mereka berlindung diri, membuat tembok-tembok itu. Dari dulu memang orang Yahudi itu gemar bikin tembok ya. Memang iya, benteng-benteng itu ya. Mereka takut banget sama kematian itu. Gitu. Dari dulu memang begitu. Ya. Dan membiarkan kaum muslimin bakal meninggal karena cuaca. Maka ketika datang surat dari Amr bin As sampai ke Madinah, Umar langsung memerintahkan
membuat 3 kebijakan sekaligus. Yang pertama, memerintahkan Yazid bin Abi Sufyan, kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk mengutus Muawiyah ke daerah Kaisariah, mengirim pasukan ke situ. Kaisariah itu bagian sebelah utara, bukan yang Palestina, bukan. Dikirim ke situ. Yang kebijakan kedua Umar adalah memerintahkan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bergabung ke pasukan Amr bin As. Yang ketiga adalah dia sendiri yang bakal datang, terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis. Ini menunjukkan pentingnya Al-Quds di mata Umar dan harus menjadi pelajaran bagi seluruh kaum muslimin. Teman-teman sekalian, kayaknya ya, kebijakan Umar ini sengaja dibuat mengirim Muawiyah itu biar pasukan yang ada di Kaisariah itu direpotkan oleh pasukan Muawiyah sehingga tidak mengirim bala bantuan ke Palestina. Strategi Umar. Sehingga kaum muslimin tetap bisa memiliki kekuatan di atas angin dibanding yang ada di Ilya pada waktu itu. Jadi pasukan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid ini pergi menuju ke Palestina bergabung dengan pasukan Amr bin As. Ada 3 panglima di situ sekaligus. Kalau mereka mau serang langsung, jalan kekerasan yang dipilih, mereka bisa lakukan itu. Tapi tidak. Mereka berikan pilihan kepada mereka. Mereka berdakwah mengajak mereka kepada Islam. Karena ini dapat menjamin keamanan di daerah-daerah perbatasan. Sebab selama ini mereka selalu bikin masalah dengan kaum-kaum muslimin yang berada di daerah perbatasan itu. Jadi diajak masuk Islam bersama kami. Atau kalau tidak mau, bayar jizyah. Tapi keamanan, kesejahteraan negeri kalian diurus. Itu enak sekali. Mereka tidak ada kewajiban jihad, tidak mengancam nyawa mereka, dijaga, mereka bayar jizyah. Atau kalau tidak kami perangi. Sophronius yang waktu itu memimpin di daerah Palestina itu, atau Baitul Maqdis itu, menolak untuk masuk Islam. Hampir mustahil ketika itu orang-orang di sana memeluk Islam. Yang kedua, kalau sekiranya membayar jizyah mereka juga tidak mau. Mereka ini masih mengira bahwa kaum muslimin bisa menang, banyak pasukan-pasukan Umar itu bisa menang di banyak pertempuran, itu cuma kebetulan-kebetulan saja. Jadi mereka bertahan di situ. Tapi ketika melihat pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah datang dan semakin kuat keadaan mereka, mereka nggak punya pilihan lagi kecuali menyerah. Tapi untuk menjaga air muka Sophronius, dia bilang begini, kami akan serahkan Baitul Maqdis dengan satu syarat. Yang menerima kunci Baitul Maqdis ini harus pemimpin paling tinggi dari kalian. Kata Abu Ubaidah, aku pemimpin paling tinggi. Kata Sophronius, bukan. Kami ingin pemimpin yang paling tinggi di Madinah. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Para sahabat ini diskusi. Sahabat-sahabat senior. Gimana nih, panggil apa enggak Umar ke sini? Ada satu sahabat bernama Syurahbil bin Hasanah. Itu mengemukakan ide yang agak lucu ya, ganjil juga. Dia bilang, kita hiasi saja ya, kita kita bikin Khalid bin Walid inilah sebagai Umar. Toh mereka nggak kenal juga. Kata Syurahbil. Tapi dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antara mereka ini banyak yang pedagang yang pernah ke Madinah, pernah berjumpa Umar, pernah berjumpa Khalid bin Walid. Kalau sekiranya pada saat acara serah terima kunci Baitul Maqdis, ada yang berteriak, itu bukan Umar, kan lucu. Jadi memang harus disampaikan kepada Umar. Padahal, saudara, kalau sekiranya kaum muslimin bilang, itu alasan kalian saja. Pokoknya kalau kalian mau kasih ke kami, kalau enggak kami serang. Bisa. Tapi kaum muslimin ini sebenarnya menginginkan perdamaian, kedamaian. Suasana yang stabil. Tidak suka membunuh orang, itu enggak suka. Maka dikirimlah utusan ke Madinah
menyampaikan pesan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar langsung mengumpulkan dua penasehat utamanya, ya, pemimpin partai-partai koalisi. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar minta pendapat Utsman dulu. Gimana menurut kamu Utsman? Kata Utsman, innaha makidatun wa harbun ya Amirul Mukminin. Ini tipu daya dan perang ya Amirul Mukminin. Mereka ingin engkau keluar, mereka mudah membunuhmu, lalu mereka dapat berkuasa. Jangan keluar, kata Utsman. Umar melihat kepada Ali dan bertanya, gimana menurutmu Ali? Kata Ali, ya Amirul Mukminin, Baitul Maqdis ini adalah negeri penting. Di sana ada Masjidil Aqsa. Masjid suci bagi umat Islam. Al-Aqsa ini adalah bangunan kedua masjid yang dibangun di muka bumi ini. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala? Ya Rasulullah, mana masjid yang pertama kali dibuat pondasinya di bumi ini? Kata Nabi, Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Lalu Abu Dzar berkata, thumma ay, lalu masjid apa lagi? Masjidil Aqsa, kata Nabi. Kam kana bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Jadi pondasi Masjidil Haram dibuat, 40 tahun kemudian sudah dibuat pondasi Masjidil Aqsa. Ya. Apa namanya? Pondasi, bukan bangunan tinggi, bukan. Sebab secara bangunan baru dibangun oleh Nabi Ibrahim, sementara Al-Aqsa itu baru dibangun oleh Nabi Daud. Jaraknya jauh sekali, lebih dari 40 tahun. Jadi maksudnya adalah pondasinya. Dan itu adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Al-Aqsa itu tidak penting, Allah Subhanahu wa taala bisa memberangkatkan Nabi pada saat Isra Mi'raj itu dari Mekah langsung mengangkat Nabi ke Sidratul Muntaha. Tapi tidak. Harus ada transit dulu di Masjidil Aqsa. Ini adalah negeri yang penuh berkah. Di sini ada para nabi dan rasul. Mereka berdakwah di daerah sini semua dan banyak makam-makam mereka di situ. Begitu juga makam para sahabat di situ. Maka untuk menunjukkan kebesaran Allah harus melibatkan Al-Aqsa selain Masjidil Haram. Maka Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi minal Masjidil Haram ilal masjid. Asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulah, yang diberkahi, yang kami berkahi di sekitarnya. Itu menurut para ulama adalah keberkahan hissiyah dan ma'nawiyah. Yang konkret dan abstrak. Fisik dan non-fisik. Keberkahan fisik apa? Palestina itu subur sangat luar biasa. Ya, zaitun, tin, kemudian kurma, jeruk, itu sangat bagus di sana. Zaitun paling baik itu zaitun di Palestina itu. Subhanallah. Jadi ketika Allah bersumpah watini wa zaitun, itu bersumpah demi tanah yang di situ tumbuh paling baik buat tin dan buah zaitun menurut para ulama. Di antara tafsir dari watini wa zaitun adalah tanah Palestina, tempat tumbuhnya buah zaitun. Ya, kesehatan paling baik itu. Jadi diberkahi secara fisik, secara material, juga maknawi. Kenapa? Sebab di situ adalah negeri para nabi. Banyak nabi diutus di situ. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkumpulnya para nabi di malam Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW menjadi imam di situ. Kemudian para sahabat juga di situ. Kemudian Nabi juga sebut itu adalah ardul mahsyar wal mansyar. Tempat ya nanti manusia dibangkitkan pertama. Negeri kebangkitan, sebagai tempat negeri kebangkitan. Bukan yang pertama dibangkitkan dari kubur itu di Madinah. Gitu. Karena Nabi dulu yang dibangkitkan. Setelah itu para sahabat yang ada di Baqi'. Di situ juga kemudian mulai menyebar manusia. Di situ juga nanti akan muncul Al-Mahdi. Jadi ini negeri yang semua orang berangan-angan. Ya, kalau mereka berada di situ menjadi lebih aman bagi mereka dari fitnah akhir zaman. Kita tidak tahu
suasana yang kita lihat tidak bagus, tidak aman, peperangan dan seterusnya, justru cara Allah untuk menjaga jiwa-jiwa yang di dalam diri mereka itu tertancap kuat la ilaha illallah dan bagaimana memperjuangkannya. Itu keberkahan. Suatu yang tidak terlihat itu keberkahan. Ali berkata kepada Umar, kalau sekiranya Baitul Maqdis dapat dibebaskan di tanganmu, maka bukit-bukit, lembah-lembah yang akan engkau lewati dari Madinah sampai ke Al-Quds, semuanya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tentangmu. Itu membakar semangat Umar, sehingga Umar akhirnya pergi ke Syam menyusul pasukan yang sudah ada di sana. Dalam sebuah versi, Umar pergi ke Syam itu bukan membawa pasukan banyak, bukan. Hanya datang bersama pelayannya, hamba sahayanya. Dan Umar cuma memiliki satu kendaraan waktu itu. Maka dia berkata kepada pelayannya, kita akan naik secara bergantian dengan adil. Satu, aku naik dulu untuk waktu tertentu, kemudian aku yang turun, kamu yang gantian naik, istirahat di atas, aku yang menuntun kendaraan. Begitu terus sampai ke Al-Aqsa. Dan mereka benar-benar melakukan itu. Sampai hampir tiba di gerbang Al-Aqsa, datanglah giliran Umar yang turun ke bawah. Tapi pembantunya ini, pelayannya ini, hamba sahayanya ini berkata, ya Amirul Mukminin, gerbang Al-Aqsa sudah dekat. Biarlah aku yang terus berjalan sampai akhir. Kata Umar, demi Allah, tidak ada yang bisa merusak perjanjian antara aku dan engkau kecuali Allah. Maksudnya kematian. Tawadhu. Seorang pemimpin kepala negara, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya disuruhnya naik. Dan dia turun gitu ya. Walaupun belum 40 tahun gitu. Karena MK bilang boleh. Gitu. Naiklah pembantunya ini ke atas gitu ya. Dan dia turun. Umar pakai baju sangat sederhana. Ada banyak tambalan di baju Umar bin Khattab itu. Jadi ketika mereka sampai ke wilayah perbatasan di mana kaum muslimin, pasukan-pasukan kaum muslimin banyak di situ, mereka terkejut. Lihat Amirul Mukminin datang seperti ini. Sementara dia datang untuk upacara penyerahan kunci Baitul Maqdis. Subhanallah. Orang-orang Romawi adalah orang-orang yang sangat memandang manusia berdasarkan materi mereka. Pernah orang melapor kepada Umar bin Khattab, istana gubernur Muawiyah di Syam itu megah sekali. Umar pergi ke sana. Umar akan tegur Muawiyah. Umar ini tegas sekali, banyak gubernur yang dia pecat itu banyak sekali. Ya, waktu itu belum pilkada langsung. Umar datang ke Muawiyah dan sebutkan, sampaikan itu. Apa kata Muawiyah? Ya Amirul Mukminin, kami ini berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan musuh yang tidak memandang kami kecuali melihat fisik. Kecuali melihat kemegahan fisik. Umar paham itu dan dia biarkan. Oke. Umar memahami alasan Muawiyah. Hari itu Umar datang dalam keadaan seperti itu. Akhirnya satu orang ya tentara langsung pergi ke pusat Baitul Maqdis, tempat di mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid dan petinggi-petinggi itu sudah menyiapkan diri untuk acara serah terima kunci Baitul Maqdis itu. Mereka cerita, Amirul Mukminin datang, baju banyak tambalan gitu. Dia pula yang berjalan gitu, banyak kotor di daerah, ya kena debu. Abu Ubaidah langsung menyusul ke perbatasan luar kota itu. Pergilah gitu. Abu Ubaidah melihat Umar begitu, dia berkata begini. Abu Ubaidah ini sahabat yang luar biasa ya. Orang-orang berkata, para ulama sejarah itu berkata, kalau sekiranya Abu Ubaidah ini wafat setelah Umar, kemungkinan dia yang menjadi khalifah. Gitu, bukan Utsman. Sampai begitu. Walaupun banyak dalil Utsman bin Affan jauh lebih utama. Tapi saking Abu Ubaidah ini bukan orang sembarangan juga gitu loh. Abu Ubaidah ini orang yang membuka helm besi Nabi, ya kan Nabi ketika perang Uhud itu terkena pukulan kan. Sehingga helm besi Nabi itu menyempit. Patah gigi Nabi ya. Dan helm itu nggak bisa dibuka. Abu Ubaidah lah yang memaksa ya
dengan tenaganya yang kuat itu dapat membuka helm itu. Dan seorang sahabat yang sederhana. Tapi ini momentumnya beda gitu. Maka dia bilang ke Umar ketika melihat Umar, dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, laqad sana'ta sani'atan 'azimah." Kamu bikin masalah ini. Aku cuma ingin mereka menghormatimu. Tapi kamu datang seperti ini. Apa kata Umar? Umar kenal betul dengan Abu Ubaidah. Umar berkata, kalau sekiranya kata-kata ini bukan dari Abu Ubaidah, Umar masih bisa ngerti. Nyesal Umar, kok Abu Ubaidah yang ngomong begitu? Lalu Umar menyebutkan satu kalimat. Kalimat ini adalah kesimpulan dari seluruh yang saya sampaikan pada hari ini. Kalimat yang wajib ditulis dengan tinta emas di setiap hati orang-orang mukmin. Bawa terus sampai kalian wafat. Wariskan kepada anak-anak kalian kata-kata yang paling terkenal dari Umar dalam peristiwa pembebasan Baitul Maqdis ini. Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Nahnu ummatun a'azzanallahu bil Islam, famahma btaghaina al-'izzata min ghairihi adzallanallah." Kita ini adalah umat yang dimuliakan Allah karena Islam kita. Kalau kita mencari kemuliaan di luar itu, Allah akan hinakan kita. Saudaraku, kita bergerak, kita diam, kita melakukan sesuatu karena keislaman kita. Kita dapat sekarang menikmati kemerdekaan bagi bangsa ini. Kenapa? Karena pertolongan Allah. Siapa berada di garda paling depan kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang berjuang paling depan? Siapa? Semua orang yang faham sejarah umat dan sejarah bangsa ini dengan jujur tahu yang berada paling depan menghadap penjajah itu adalah para kiai dan santri. Resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari. Takbirnya Bung Tomo. Ya. Kesadaran yang ditanamkan kepada setiap muslim bahwa ini adalah penjajah datang untuk merebut negeri kita. Apa yang membuat mereka bergerak? Keimanan kepada akhirat, kemuliaan jihad. Maka kalau ada orang Indonesia yang ingin menghapus kurikulum jihad dalam kurikulum sekolah, pelajaran agama ini, dengan menghapus itu dari umat Islam, berarti dia ingin menghancurkan negeri ini dalam kehinaan. Kita adalah umat yang Allah muliakan karena Islam kita. Bukan karena Anda Jawa, Anda Sunda, Anda Madura, Anda Bugis, Anda Melayu. Bukan. Kita adalah umat yang Allah muliakan dengan Islam kita. Kalau kita mencari kemuliaan di luar itu, Allah akan hinakan kita. Karena itu, tidak ada istilah batas garis negara. Tidak ada batas berapa mil antara kita dan Palestina. Sebab kita disatukan dalam rahim Islam yang kuat. Dan kita harus menjaga kemuliaan itu. Sebab kita adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam kita. Kalau kita cari di luar itu, Allah akan hinakan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu semua. Ya, kita bisa diskusi dan tanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Palestina ini dihadiahkan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Itu kan meminta surat hidayah. Ya, itu ada di surah Al-Anbiya ya, di akhir surat Al-Anbiya ayat 105. Jadi surah Al-Anbiya itu ada 112 ayat. Di 105-nya itu Allah sebutkan, kami warisi bumi ini. Nah, bumi di situ maksudnya adalah Baitul Maqdis dalam bentuk ma'rifah ya, atau definitif ada alif lam. Itu berarti bumi tertentu maksudnya Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ada dalam surat Al-Baqarah yang artinya tanah yang diberkahi. Al-Isra ayat 1.
perbedaan dari tanah yang diberkahi dengan tanah yang disucikan? Karena kalau misalnya kita lihat tanah suci itu kan Mekah Madinah ya Ustaz ya. Tapi kalau yang diberkahi itu saya tadi bilang tanah yang diberkahi itu termasuk Al-Haram dan Baitul Maqdis. Nah, adakah perbedaan dari tanah yang diberkahi dengan tanah suci itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang Al-Quds ya atau Baitul Maqdis itu dia datang dalam dua-duanya. Dua sifat itu. Bahwa dia adalah negeri yang diberkahi itu di surat Al-Isra ayat ke-1. Yang kedua dia datang sebagai bumi yang suci. Itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-21. Ya, Allah berfirman ya qaumidkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah, kalau sekiranya mereka masuk, maka negeri itu jadi milik mereka. Tapi karena mereka menolak untuk masuk, yang tadi ayat 24, ayat setelah itu, ayat 24-nya, mereka berkata, kami nggak bakal masuk. Sehingga mereka kemudian dihukum oleh Allah tersesat 40 tahun. Coba bayangkan. Satu generasi itu. Tersesat 40 tahun di padang pasir. Tidak bisa kembali ke Mesir, tidak bisa masuk ke Palestina. Baru masuk itu setelah kemudian zaman Yusha' bin Nun. Itu mereka dapat masuk. Nah, itu Nabi Musa berkata kepada mereka, wahai kaumku, masuklah bumi yang suci itu, yang disucikan itu. Gitu. Ada banyak memang tempat-tempat yang kemudian disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Turi Saina, tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara pertama kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah bilang, "Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasit tuwa." Lepaskan sendalmu. Itu surat Toha kalau saya tidak keliru. Lepaskan sendalmu karena engkau sedang berada di lembah yang suci, yaitu lembah tua. Nah, baru Allah sampaikan firman-Nya, innani anallah, aku ini adalah Allah. Begitu juga Al-Haram, ya, di Mekah dan juga di Madinah. Jadi ini membuat dia berbeda dengan tempat-tempat lain karena memang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi akreditasi bahwa itu adalah negeri yang suci, tanah yang suci. Tapi kalau berkah itu bisa di mana saja. Cuma Al-Aqsa itu ada jaminan dari Allah bahwa dia diberkahi karena faktor-faktor materi dan faktor-faktor immaterial tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Itu artinya bahwa orang-orang yang tinggal di sana itu diberkati, atau lalu kenapa harus ada perpindahan diberkati? Bagaimana ya kita sebagai umat apa aja gitu? Karena saya lihat juga bala bantuannya itu maksudnya bala bantuan secara apa ya? Mungkin kayak yang real gitu, yang kelihatan ke sana gitu bahwa mereka membantu supaya tidak ada penghukuman dan tidak ada daerah-daerah lagi itu biasanya sampai sekarang nggak ada. Baik. Jadi memang bahasa Al-Quran ini luar biasa ya. Al-Quran misalnya bukan berkata masjid itu yang diberkahi, tapi di sekitarnya yang diberkahi. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Haulahu itu di sekitarnya. Sehingga ulama ya ada yang menafsirkan bahwa agar keberkahan itu nyata di Masjidil Aqsa, maka kaum muslimin harus menjaga bukan hanya Masjidil Aqsa-nya, tapi juga wilayah-wilayah yang mengitarinya. Jadi artinya ini adalah isyarat dari Al-Quran bahwa kaum muslimin
harus menguasai Jordania, Syria, Palestina, Mesir, karena itulah yang mengitarinya. Biar keberkahan di dalamnya itu semakin berkembang. Ada tafsir begitu. Ada juga yang berkata bahwa keberkahan di situ jangan pernah hanya dibayangkan sebagai keberkahan-keberkahan yang sifatnya materi. Banyak sekali keberkahan di Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu yang tampak sampai hari ini. Misalnya ya, keluarga Palestina itu adalah keluarga yang sangat berkah. Mudah sekali punya anak di sana. Dan kebanyakan anak yang lahir itu laki-laki. Coba bayangkan. Cepat pula besarnya, padahal gizi tidak seperti kita. Itu kan berkah. Makan dikit tapi tumbuhnya cepat. Orang Israel itu hampir putus asa ya. Sampai hari ini. Dibunuh setiap hari. Kok nggak pakai habis itu orang gitu loh. Atau pernah nggak mikir jumlah penduduk Palestina itu berapa? Coba kalau dibunuh tiap hari berapa orang rata-rata itu. Harusnya sudah habis. Tapi nggak habis-habis. Sekali lahir kembar 4, kembar 3 gitu. Cowok-cowok semua pula. Cepat pula besar. Subhanallah. Ini kan berkah. Gitu. Begitu juga keberkahan usia mereka. Mereka umur 9 tahun, 7 tahun. Sudah hafal Quran. Itu kan keberkahan usia. Keberkahan otak. Keberkahan itu caranya. Maka kita nggak boleh ngelihat rezeki itu hanya sesuatu yang terlihat saja. Sama seperti ketika ulama menyebutkan setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam, dia dapat rezeki. Bukan hanya buah-buahan. Khusyuk dalam salat. Tadarru' dalam doa. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Al-Qur'an, itu rezeki. Itu keberkahan. Ya. Subhanallah, kita nggak tahu waktu kita habis banyak di handphone mereka menghafal Quran. Mereka merakit bom untuk musuh-musuh Islam, untuk musuh-musuh mereka. Itu kan keberkahan. Kita nggak tahu bagaimana nanti dihisab waktu kita, harta kita. Benar nggak berkah? Atau habis untuk israf dan tabdzir? Ya, berlebih-lebihan atau malah dibuang percuma, tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, itu cara kita memahami keberkahan tadi. Ya. Keberkahan itu sesuatu yang memang tidak bisa diangkakan. Itulah keberkahan. Kita menghitung nikmat Allah ini sesuatu yang bisa diangkakan saja. Akhirnya kita lupa banyak nikmat yang tidak bisa dirupiahkan, diangkakan. Doa orang tuamu yang tulus, berapa harganya? Pasanganmu yang setia, berapa harganya? Sahabatmu ya yang terus bersamamu, berapa harganya? Kedamaian berada di majelis kajian seperti ini, berapa harganya? Gak bisa kita angkakan. Itulah keberkahan-keberkahan dalam hidup. Dan itu Allah berikan kepada mereka. Insya Allah dengan membantu mereka, Allah berikan pula keberkahan bagi kita, insya Allah. Baik. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan platform saja tersendiri. Tadi disampaikan bahwa kita dengar penjelasan mengenai tanah Palestina itu tanah berkah. Bagaimana, apakah itu hanya berkah itu bisa diperoleh dengan jihad di sana, atau kita yang awam misalnya datang beribadah di sana, kita meninggal di sana, dan kita sebelum pergi misalnya berniat, ya Allah, saya ini memang ini tempat yang paling suci, kalau sampai masa di sana, alhamdulillah saya di sana, di sana berkah juga. Baik. 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 Jadi keberkahan itu ada yang melekat pada tempat, ada yang melekat pada waktu, gitu ya. Ada yang melekat pada amalan-amalan tertentu. Itu berkah. Pada tempat misalnya Baitul Maqdis itu berkah. Begitu juga tanah suci haram. Ya, atau waktu-waktu yang menjadi amalan-amalan dilipat gandakan di situ. Hari Arafah itu keberkahan. Bulan Ramadan, Jumat, akhir malam,
Itu keberkahan yang berkaitan dengan waktu. Kalau kita bisa menggunakan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keberkahan. Tapi kalau urusan kematian ya Ibu, kata Nabi, kalau seorang di antara kamu bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Karena yang meninggal di Madinah itu tidak akan terkena fitnah Dajjal. Nggak bisa masuk. Sementara fitnah Dajjal di akhir zaman itu adalah fitnah yang paling besar. Banyak orang yang tidak kuat di situ. Jangan mengira bahwa iman kita ini sudah cukup untuk itu. Maka terus berdoa kepada Allah di setiap akhir salat kita, wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kita diperintahkan Nabi untuk berdoa itu. Ya. Sebab Dajjal itu canggih banget Ibu-ibu ya. Pesonanya juga luar biasa gitu. Kalau punya Instagram, punya Twitter gitu, X gitu, itu centang biru pasti itu. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang kemudian terpesona di situ. Maka kata Nabi, kalau kamu bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Karena itu terbebas dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Tapi kalau meninggal di Al-Quds atau Baitul Maqdis, itu juga bagian dari keberkahan. Karena dia juga negeri yang oleh Al-Quran disebut Al-Ardul Muqaddasah, negeri yang suci, dan juga disebut Barakna Haulah. Kami berkahi di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik. Oh, masih ada 2 lagi ya. Baik. Waalaikumsalam. Iya, iya. Kalau dia kondisi Palestina saat ini khususnya Gaza yang sudah dibom seperti itu, rasanya berapa lama bertahan mereka. Tapi mungkin ini apakah ada janji dari Allah yang akan dijaga sehingga menjadi harapan untuk para muslim bahwa Palestina pasti menang, bahwa Gaza pasti menang dengan kondisi yang saat ini mengerikan banget. Maka kita pastinya sedih banget. Iya. Maksudnya kita bisa seperti ini di sini, mereka di sana Iya. hancur-hancuran. Betul. Apakah ini jadi satu harapan bahwa ada pasti kemenangan? Iya. Ustaz. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Ibu-ibu sekalian. 50 hari sebelum Rasul SAW dilahirkan, ada pasukan yang sangat kuat datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu adalah pasukan Abraha. Lalu kemudian Allah hancurkan mereka itu sehancur-hancurnya. Yang menarik ya, adalah bagaimana Allah bercerita ini di dalam Al-Quran. Allah berkata kepada Nabi, wahyu ini turun berarti setelah Nabi menjadi Rasul kan. Kejadiannya sudah 40 tahun lebih. Kejadian ini sendiri Nabi belum lahir. Tapi Allah berkata gimana? Alam tarah kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Perhatikan. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Nabi melihat apa enggak? Tidak. Sebab kejadian itu 50 hari sebelum Nabi lahir. Apa yang Allah maksudkan alam tara di situ? Lihat di situ. Maksudnya adalah alam ta'lam. Apakah kamu tidak tahu? Atau alam tasma'. Apakah kamu tidak mendengar? Ada kisah tentara bergajah itu. Tapi kenapa Allah gunakan kata apakah kamu tidak melihat? Sebab bagi orang mukmin semua kabar wahyu dia yakini seperti dia melihat langsung peristiwa itu. Allah bercerita, Allah lah yang mengirim burung ababil kepada mereka. Lihat, pasukan ini kenapa tidak pakai onta?
untuk menimbulkan rasa takut, sebab orang-orang Arab tidak biasa melihat kendaraan besar. Mereka pakai gajah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan bala tentara untuk tentara bergajah ini, Allah tidak kirimkan dinosaurus, tidak. Benar. Allah tidak kirim satu hewan besar sehingga mereka ketakutan, tidak. Allah cuma kirimkan burung yang berbondong-bondong, berbaris, ababil. Allah ingin kasih tahu, jangan coba melawan Allah. Aku kirim makhluk yang paling lemah saja. Masuk otak tidak, burung dapat melawan gajah. Tidak bisa. Tapi Allah ingin kasih tahu, kamu jangan melawan Allah. Siapapun bisa jadi tentara Allah. Batu-batu kecil itu bisa. Jadi bukan hanya melihat zahir yang kita lakukan, bukan. Tapi lihat bahwa menentang Allah itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Dan Allah tidak mungkin tinggal diam. Itu saja. Kalau Allah masih memanjangkan perjuangan bangsa Palestina hari ini, Allah sayang sama kita, harus ada andil kita di situ. Islam pasti menang, pasti. Semua kita harus yakin itu. Tapi ketika dia menang, ada nggak andil kita? Ada nggak dari harta kita yang kita berikan untuk itu? Itulah pertanyaan yang lebih penting lagi. Allah kirim. Tarmihim bihajaratin min sijil. Apa arti sijil itu? Terpahat nama-nama mereka. Jadi batu yang dibawa oleh burung-burung itu nggak mungkin salah alamat. Ini ke si A, ini si B, ini si C, ini si D. Nggak ada yang salah. Makanya ketika perang Badar Allah sebutkan, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu yang bunuh mereka, tapi Allah yang bunuh mereka. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melepas anak panah, Allah yang memanah mereka. Hakikatnya semua adalah kekuasaan dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah bentuk izin Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan janji Allah ini seperti kita percaya ada handphone di atas meja ini. Kita percaya ada gelas di atas meja ini. Makanya Allah bilang, apakah kamu tidak melihat ya Muhammad? Tapi semua janji Allah dan Rasul bagi orang mukmin seperti dia melihat. Percayanya, yakin. Ibu-ibu ada nggak keraguan sedikit saja di atas meja ini ada gelas? Ragu nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena melihat kan. Tingkat keyakinan paling tinggi nih. Ainul yakin. Melihat langsung. Orang mukmin percaya dengan semua janji Allah seperti dia melihat langsung. Kita percaya ada surga itu seperti kita sudah pernah lihat. Ada nggak keraguan sedikit pun? Jangan-jangan surga itu nggak ada. Ada nggak dalam diri ibu-ibu? Nggak ada. Kenapa yakin padahal belum pernah lihat? Karena informasinya dari Allah. Allah bilang negeri ini akan menang. Allah bilang, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami bantu orang-orang muslim. Orang-orang mukmin. Ya, bahwa bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Maka ketika Nabi berkata, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan ditaklukkan. Para sahabat nggak ada keraguan sedikit pun. Padahal Nabi berkata itu Madinah sedang paceklik, krisis, negara baru jadi. Tapi Nabi bilang bakal menghadapi adik kuasa ketika itu. Tapi ada nggak keraguan? Tidak ada. Cuma memang waktunya kita tidak tahu kapan. Dan kemenangan, misal, insya Allah memperoleh kemenangan pada hari ini, itu juga bukan berarti kemenangan yang terakhir. Sebab ketika Umar menaklukkan Baitul Maqdis, semua orang pada saat itu mungkin berpikir, wah ini udah akhir zaman karena kaum muslimin yang menguasainya. Ternyata tidak. Setelah itu dikuasai lagi oleh pasukan salib. Ya, hampir 90 tahun baru kemudian dapat lagi diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi dapat menaklukkan itu, orang berpikir bahwa ini udah kaum muslimin udah menaklukkan Al-Aqsa, udah kiamat. Belum tentu juga. Setelah itu diambil Yahudi di awal abad ke-20. Jadi kalau sekarang kemudian kita memperoleh kemenangan, ada andil kita di situ, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kegemilangan itu. Tapi bisa jadi kemudian diambil lagi. Namun di akhir zaman kata Allah, Palestina ini di kalangan kaum muslimin, di tangan kaum muslimin. Kita harus yakin itu seperti kita yakin ada gelas di depan kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, baik.
Baik, teman-teman sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daihim. Allahumma hrushum bi'ainika allati la tanam. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ahum. Allahumma dammirhum wa mazziqhum kulla mumazziq. Allahumma jammi' sufufal muslimin. Wahidhum ya Allah. Allahumma ya muntaqim, ya jabbar, ya qawi, ya matin. Dammirhum wa mazziqhum haqqa mumazziq. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardal muslimin fi Palestin. Allahumma shfihim washfina. Allahumma arham mautahum wa mautana. Allahumma arham mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama dengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Rizky. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaatnya dan bermanfaat. Terima kasih kepada ibu-ibu serta adik-adik yang telah hadir pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pengajian berikutnya. Demikian pengajian ini telah selesai. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sebelum menutup acara pengajian ini, marilah kita membaca doa kepada Tuhan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.